Ya, perkenalkan nama saya Novi Erista Teresa Gunawan. Saya berkuliah di kampus Unika, Universitas Katolik Sugio Pranoto, Semarang. Perkenalkan, saya Nur Amelia Rida. Kami dari Universitas UIN Wali Songo, Semarang. Untuk kegiatan yang akan kita laksanakan di rumah Anies, hari ini salah satunya adalah pelatihan servis lampu. Kenapa kok kita memilih pelatihan servis lampu? Karena pelatihan servis lampu ini... Nama saya Mbak Murni, pekerjaan saya pedagang keliling, dan saya memilih Pak Anies Baswedan. Saya Bapak Anang Bahtiar, penjual sate Gajah Mada, mulai tahun 83 sampai sekarang ini alhamdulillah paling sehat. Nama saya Ibu Nur Hidayati, saya dari Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Perkenalkan, nama saya Bapak Arif Purwanto sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Firdaus. Saya memilih Bapak Anies. Perkenalkan, saya Supriyadi Fadji, saya relawan Anies dari Kota Salatiga. Indonesia Sejahtera, relawan Anies. Ya, kita pakai. Dipakaikan silom. Ini perwakilan dari Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Novi Erista Teresa Gunawan. Saya berkuliah di kampus Unika, Universitas Katolik Sugio Pranoto, Semarang. Saya kuliah di Malang di kampus Universitas. Jadi nanti kalau ada kegiatan DPW Jawa Tengah sama aja dengan ya. Baru saja dinobatkan menjadi duta Anies. Oke, tugasnya apa nih ke depan nih? Tugasnya untuk memberitahukan kepada mahasiswa Semarang bahwa Pak Anies ini akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Oke, asik. Jadi siap ya untuk keliling memperkenalkan Mas Anies Baswedan kepada teman-teman mahasiswa ya? Iya, siap. Nah, terus kenapa sih harus Anies Baswedan, mahasiswa harus milih Anies, kenapa? Karena menurut saya dari 3 calon tersebut, dialah yang paling membawa perubahan untuk Indonesia. Oke, asik. Terima kasih. Ya, maksudnya. Ya, pakai ini. Hah? Oh, lagi mak-maknya, mana satu lagi mak-maknya. Baik. Perkenalkan, saya Nur Amelia Rida. Saya Nur Aisyah Humaira. Dari kampus mana nih? Kami dari Universitas UIN Wali Songo, Semarang. Nah, memakai rompi relawan Anies nih. Hari ini jadi dinobatkan sebagai apa? Jadi duta Anies Jawa Tengah. Oh, jadi duta Anies Jawa Tengah. Iya. Nah, tugasnya apa sih duta Anies Jawa Tengah nih? Memperkenalkan ya? Oh iya, memperkenalkan ya terkait menurut Pak mahasiswa, Anies. Bagaimana nih sosok Mas Anies Baswedan nih kata mahasiswa Jawa Tengah? Menurut kami berdasarkan pengalaman beliau yang di Jakarta ya itu cukup signifikan sih. Ditambah tadi juga diceritain sama bapaknya juga kalau Bapak Anies itu banyak membuat perubahan gitu di Jakarta, perubahan yang kesannya baik juga. Oke, jadi harapannya beliau bisa memimpin Indonesia ya. Oke, Dan adik-adik semua siap untuk mengenalkan kepada mahasiswa. kepada teman-teman. Terima kasih. Untuk kegiatan yang akan kita laksanakan di rumah Anies, hari ini salah satunya adalah pelatihan servis lampu. Kenapa kok kita memilih pelatihan servis lampu? Karena pelatihan servis lampu ini cukup mudah. Cukup mudah artinya bisa kita laksanakan secara cepat, bisa dipelajari secara cepat, dan segala usia. Selain itu untuk servis lampu ini juga tidak butuh modal yang besar. Jadi siapapun atau mungkin dimanapun sangat mungkin bisa untuk kita membuka servis lampu. Karena lampu adalah kebutuhan pokok, tiap rumah, tiap bangunan pasti semua butuh lampu. Dan lampu ini juga akan insya Allah berlaku sepanjang masa. Selagi masih ada siang dan malam, orang tetap butuh lampu. Dan semahal-mahalnya lampu tidak ada yang abadi, pasti suatu saat bakal mati, dan kalau menjadi sampah nanti tidak berguna. Tapi dengan diservis sedikit, akan bisa kembali menjadi baru lagi. Ini insya Allah akan menjadi favorit, khususnya nanti bagi anak-anak muda yang membutuhkan ya skill untuk nanti dalam kehidupannya. Mungkin mau kuliah di luar kota, bisa, karena lampunya di Kudus dengan lampu di Solo sama, di seluruh Indonesia sama. Jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia selama masih ada jaringan listrik.
Oke, siap. Nanti kami siap diundang untuk relawan dimanapun untuk kita memberikan tutorial supaya nanti bisa merasakan atau bisa merasakan manfaat seperti yang kita dapatkan di Kudus. Solusi kerja. Jadi nggak hanya kartu-kartu saja, tapi langsung kita kasih skill dan bisa langsung dipraktekkan untuk sebagai pekerjaan. Kalau penghasilan lampu, saya sendiri sudah hampir 20 tahun berkecimpung di lampu. Dan hanya itu memang pekerjaannya, dan alhamdulillah anak sudah kuliah. Tiga-tiganya sekarang sudah kuliah. Jadi sangat mungkin bisa untuk kehidupan itu sangat mungkin. Tidak kalah dengan pegawai yang ada di pabrik, tidak kalah dengan yang sebagai pekerja di kuli dan sebagainya. Karena lampu ini kita tidak butuh tenaga besar, tidak harus panas-panasan, cukup duduk manis. Resikonya hanya mungkin kesetrum sedikit, tapi nggak apa-apa, aman. Karena setrumnya strum kecil, kayak raket nyamuk, cuma kaget dok. Nah itu saja. Nah, terus biayanya berapa sih kalau servis lampu itu satunya, artinya lebih murah daripada beli baru? Iya, kalau di Kudus 15.000. Itu keuntungan kita nggak bisa disebutkan. Minimal 10.000 per lampu. Nah, jadi kalau ada satu orang bawa, kan nggak jarang ya yang bawa cuma satu, jarang. Biasanya satu kresek isinya 10. Nah, kalau ada 10 orang itu udah 100 berarti. Nah, kali keuntungan tadi. Ambil sangat lumayan, nggih. Nama Bapak siapa, Pak? Oh, saya Bambang, asal Kudus nggih. Desa apa? Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu. Kalau komunitas lampunya kami Pijar Abadi Solution. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Anang Bahtiar, penjual sate Gajah Mada. Mulai tahun 83 sampai sekarang ini alhamdulillah paling sehat. Nah, Pak, sejak tahun 83 berjualan, mungkin apa yang harapannya ke depan nih, Pak? Ya insya Allah moga-moga Indonesia bisa sejahtera. Kita rakyat-rakyat kecil mengharapkan Bapak Anies bisa menjunjung rakyat kita sendiri. Jadi warga Semarang kayaknya banyak yang dukung Pak Anies ya, Pak ya? Gitu Pak, siap. Oke. Jadi pedagang-pedagang yang lain gimana Pak ini Pak? Insya Allah nanti saya akan ikutkan gitu. Saya sertakan, saya ceritakan sama teman-teman di DPW Anies Jawa Tengah. Iya Pak. Nah ini kami terima kasih tadi sudah makan sate cukup banyak. Sama-sama. Ini saya tinggal kan kaos sebagai kenang-kenangan sekaligus sebagai tanda pendukung Pak Anies. Terima kasih untuk sekali. tahun 2024 insya Allah jadi presiden. Amin, amin. Nah ini mohon Insya doanya. Allah, doa ditoakan semua. Bantu pakai ya Pak ya? Iya. Oh, dipakai. Pakai. Ya ini pakai ibu Anggur. Ini punya dia nih XS. Ya. Ini ibunya. Oh iya. Nuwun sewu ya Pak. Sama-sama. Ya. Iya. Biar makin ganteng. Waduh. Iya. Ibu. 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 Kasih hadiah ini Kaos, Bu. Bu. Wah. Nah. Nah, dipakai. Ya. Iya. Halo, nama saya Mbak Murni. Pekerjaan saya pedagang keliling. Dan saya memilih Pak Anies Baswedan itu karena dia itu, saya merasa dia itu cocok menjadi pemimpin. Dan kedepannya masa depan bangsa Indonesia akan lebih maju dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Ekonomi. Iya. Harapannya ke depan ekonomi negara kita akan lebih maju dan pedagang dan memprioritaskan pedagang untuk lebih maju lagi. Misalnya pedagang keliling bisa membuka lapangan kerja sendiri, seperti warung kopi apa gimana. Selama ini kan kalau Pak Jokowi, maaf, saya orang tidak mampu tapi tidak pernah mendapat apapun dari pemerintah. Entah itu bantuan bansos apa-apa, nggak ada sama sekali. Harapannya pemimpin ke depan lebih peduli ya Bu ya. Ya harapannya pemimpin ke depan sama pimpinan
yang ada di yang di atas lebih lebih mementingkan rakyat, terus terjun langsung kalau bisa terjun langsung ke masyarakat biar mereka tahu mana yang ini yang lebih kaya atau lebih miskin, ini yang lebih baik dibantu atau ini yang tidak lebih baik dibantu. Keadilan sosial itu ya. Ya, benar. Iya, Pancasila. Keadilan sosial Republik Indonesia. Ibu bisa diperkenalkan dengan Ibu siapa? Ya, nama saya Ibu Nur Hidayati. Saya dari Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Mungkin Ibu ini relawan Anies ya Bu ya? Oh iya, saya relawan militan dari Bapak Anies Baswedan. Oke Bu, nah mungkin Bu bisa disampaikan Bu motivasi Bu untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia nih. Silakan. Iya. Saya relawan terutama khusus untuk para emak-emak, para ibu-ibu. Ayo, kita semangat untuk perubahan ini karena kita sudah tahu keadaan kondisi negara sudah seperti apa. Mari kita terutama emak-emak, ayo kita bangkit. Jangan kalah sama bapak-bapak. Kita harus berjuang, betul-betul berjuang. Kalau memang kita sudah mau berjuang, jangan tanggung-tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bapak Arif Purwanto sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Firdaus Kemadu Sulang Rembang. Memang saya memilih Bapak Anies, yang saya kagumi adalah Bapak Anies adalah sebuah tokoh di mana Bapak Anies pernah memimpin Jakarta. Saya yakin Bapak Anies juga punya sejarah yang baik, keluarga yang baik, karakter yang baik, jiwa yang baik, yang saya tahu gitu. Dan saya ingin memang ada perubahan, dan keinginan saya Pak Anies tidak hanya memimpin Jawa Tengah, nantinya tidak hanya memimpin Jakarta saja, tapi bisa memimpin seluruh Indonesia. Jadi saya ingin Jawa Tengah juga menjadi lebih bagus, lebih maju, dan lebih berkembang, terutama untuk semua kalangan masyarakat yang biasanya banyak menganggur mendapatkan lapangan pekerjaan yang banyak. Itu dari kami dari Pondok Pesantren Al-Firdaus mengucapkan selamat. Semoga saja doa saya Bapak Anies menang. Perkenalkan, saya Supriyadi Fatki, saya relawan Anies dari Kota Salatiga. Saya termotivasi untuk mendukung dan ikut barisan relawan Anies karena pertama melihat bahwa Indonesia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dalam kondisi sangat berat, butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa itu sehingga bisa menjadikan negara kita negara yang adil, makmur, baldatun thayyibatun walaupun walaupun. Yang kedua, banyak sekali kisah-kisah yang kita dengarkan dari masyarakat. Ketika saya mencari sapi korban, saya ketemu dengan masyarakat petani langsung, ketemu dengan peternak, di mana mereka mengeluhkan bagaimana pupuk itu sulit, kemudian mereka beli pun, mereka kesulitan untuk membeli pupuk. Sehingga mereka seringkali menyampaikan harapan di Pilpres 2024, harapannya nanti Anies Rasid Baswedan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan pupuk, khususnya di pertanian. Kemudian yang kedua, ketika saya juga berkunjung mencari sapi korban karena ada beberapa titik yang harus saya lihat, saya datang ke Sepakung, Banyu Biru, Kabupaten Semarang, di mana mereka punya potensi, salah satunya adalah kopi Arabica, karena mereka dalam posisi di atas 1.300 DPR. Jadi kopinya luar biasa dan petaninya juga sangat semangat, etos kerja yang tinggi untuk mengembangkan kopi itu. Tapi sayangnya kopi itu belum menjadi satu kopi unggulan yang bisa diekspor ke luar negeri. Sehingga akhirnya mereka berharap dengan hadirnya Anies Rasid Baswedan sebagai Capres 2024, harapannya ketika jadi presiden nanti mereka bisa terangkat ekonominya dengan kopi Arabica yang mereka kembangkan bisa dijual, bisa dipasarkan di luar negeri. Ya. Kemudian yang ketiga juga banyak kisah yang cukup menarik dari masyarakat. Harapan di Pilpres ini sangat besar ketika bertemu dengan para ibu-ibu, ketika perpisahan anak saya. Jadi anak saya lulus TK tahun ini,
ketika akhir sana kemarin istri saya sebagai ketua panitia, ketika di sela-sela bertemu, berdialog, berdiskusi, kita membahas tentang acara akhir sana, ibu-ibu itu sering mengeluhkan biaya pendidikan yang sangat tinggi. Oke, pemerintah menyampaikan bahwa pendidikan itu gratis, tapi kenyataannya komponen-komponen pendidikan itu tidak terselesaikan. Pertama adalah biaya sangat mahal dalam harga-harga buku, yang hampir tiap tahun selalu siswa dibebani untuk membeli buku. Kemudian yang kedua, transportasi. Transportasi juga berbiaya tinggi. Hampir di beberapa siswa, ketika mereka datang ke sekolahan, dia harus 2 kali naik angkota dalam satu perjalanan. Dan itu sangat tinggi dibanding dengan biaya SPP yang memang sudah ditanggung oleh bos. Kemudian yang ketiga juga, biaya-biaya yang lain seperti piknik dan sebagainya. Yang itu cenderung membebani orang tua sekarang di pendidikan. Pak Anies Rashid Baswedan, harapan dari masyarakat, pernah jadi Menteri Pendidikan. Beliau juga pernah menggagas Indonesia Mengajar. Beliau di-branding sama masyarakat sebagai guru yang siap untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Maka harapannya ketika Pak Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia, dari mulai komponen-komponen pendidikan yang tinggi tadi bisa jadi biaya murah. Yang kedua, bagaimana keterpastian kurikulum supaya tidak berganti-ganti kurikulum sehingga tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga, harapannya masyarakat anak-anaknya menjadi anak-anak yang punya potensi, bisa berkembang dengan baik, punya kompetensi yang bisa diunggulkan sehingga bisa bersaing di dalam dan di luar negeri. Itu yang mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan banyaknya perhatian dan dukungan masyarakat, dan tentunya harapan besar kepada Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Indonesia. Kiranya harapan supaya beliau menjadi Presiden dan bisa menyelesaikan persoalan masyarakat hari ini.